keselamatan dan keamanan penggunaan injeksi secara berkala. Jadi untuk yang melakukan dispensing aseptis atau dispense handling sitostatik contohnya gitu ya, itu harus memang tenaga teknis kefarmasian atau apoteker yang memang dia sudah terlatih atau mengikuti pelatihan tentang teknik aseptis dan handling sitostatik. Jadi nggak sembarang, mungkin bisa ya jatuhnya untuk backup yang bersangkutan mungkin ada, maksudnya ada backup diberikan latihan secara intern, tapi tetap di end of the time harus mempunyai sertifikat pelatihan tentang handling sitostatik atau teknik dispensing aseptik. Oke. Lanjut, Kak. Lanjut, Pak. Penetapan buat obat non-steril. Produk obat-obat pabrik. Tidak jarang dijumpai tablet dan kapsul yang sensitif terhadap kelembapan. Stabilitas obat-obat yang dikemas dalam jumlah banyak atau satu wadah seringkali perlu dipertimbangkan secara khusus. Pasien akan membuka tutup wadah setiap kali akan menggunakan obat untuk setiap dosis pemakaian. Hal ini menyebabkan obat akan terpapar oleh udara dan dengan demikian akan mengurangi shelf life atau Penerapan BUD obat non-steril. Produk obat-obat pabrik tidak jarang dijumpai tablet dan kapsul yang sensitif terhadap kelembaban. Stabilitas obat-obat yang dikemas dalam jumlah banyak atau satu wadah seringkali perlu dipertimbangkan secara khusus. Pasien akan membuka tutup wadah setiap kali akan menggunakan obat untuk setiap dosis pemakaian. Hal ini menyebabkan obat akan terpapar oleh udara dan dengan demikian akan mengurangi shelf life atau mempercepat ED. Bentuk kesediaan padat. Oke, Ra, mau dioper ke siapa, Ra? lanjut dulu Pak, satu lagi boleh? Boleh, silakan. Bentuk sediaan padat. Produk obat pabrik bentuk sediaan padat yang membutuhkan BUD, misalnya produk repacking, contoh CTM kemasan 1000, tablet dikemas ulang dalam wadah yang lebih kecil dengan jumlah yang lebih sedikit dan masing-masing wadah barunya. Dan obat yang dikemas dalam wadah multidos atau sistenol, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, saat wadah dibuka, maka batas waktu penggunaan pun ikut berubah. Langkah-langkah penetapan BUD. 1. Mencari informasi BUD dari pabrik obat yang bersangkutan. 2. Jika informasi dari pabrik tidak tersedia, gunakan pedoman umum dari USP. Cek ED dari pabrik yang tertera pada kemasan ED pabrik. Jika ED lebih dari 1 tahun, BUD maksimal sama dengan Oke, bentuk kesediaan padat. Produk obat pabrik bentuk kesediaan padat yang membutuhkan BUD, misalnya produk repacking, contohnya STM kemasan 1000 tablet, dikemas ulang dalam wadah yang lebih kecil dengan jumlah yang lebih sedikit dan dalam masing-masing wadah barunya. Dan obat yang dikemas dalam wadah multidos, contohnya sistenol atau kayak tadi misalnya penitoin ya atau asam valproat itu biasanya dia dikemasnya dalam botol kotoin tuh, terus asam valproat tablet. Nah itu dia multidos tuh untuk buka tutup. Nah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, saat wadah baru dibuka maka batas waktu penggunaannya pun ikut berubah. Langkah-langkah penetapan BOD sebagai berikut untuk bentuk kesediaan padat. Pertama, mencari informasi BOD dari pabrik obat yang bersangkutan. Lalu, jika informasi dari pabrik tidak tersedia, gunakan pedoman USP, yaitu cek ED dari pabrik yang tertera pada kemasan asli. Lalu, jika ED-nya dari kemasan pabrik itu kurang dari 1 tahun, maka BUD-nya maksimal adalah, jika ED kurang dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya adalah sama dengan ED. Jadi contoh sikutoin, sistenol, valproat tablet gitu ya, di botolnya, kemasannya expired date-nya adalah misalnya Desember 2022. Nah, terus kita buka nih buat buka tutup minum obat gitu ya. Jadi ED maksimalnya adalah sama dengan BOD maksimalnya adalah sama dengan dari si ED valproat tadi yang Desember 2022. Nah, jika
ED lebih dari 1 tahun, maka BUD-nya adalah maksimal sama dengan 1 tahun. Jadi misalnya ED-nya itu eh, Juli, sorry, kalau sekarang Juli berarti kita ketemu lebih dari 1 tahun, at least September lah, September 2023. Gitu. Jadi BUD maksimalnya adalah 1 tahun dari ED obat obatnya atau dari kemasan pabriknya. Jadi kalau tadi ED-nya kurang. Jika ED kurang dari 1 tahun, BUD maka maksimal sama dengan ED pabrik. Jika ED lebih dari 1 tahun, maka BUD maksimal 1 tahun. Nah, sekarang kita ke bentuk sediaan semi padat. Nah, contoh sediaan semi padat adalah salep, krim, lotion, gel, dan pasta. Langkah-langkah untuk penerapan BOD sendiri, pertama, kita biasa cari informasi di kemasan pabrik, di kemasan obatnya yang berasal dari pabrik. Lalu, jika kita nggak dapat, sebenarnya gini ya, jatuhnya sih kan kadang kalau kayak semi padat ini jatuhnya mereka banyak kan di racik ya, di racik gitu. Nah, jadi dan memang sebenarnya kalau kalau maksudnya kalau penggunaannya continuing untuk racikan-racikan ini biasanya 2 minggu tuh udah habis. Jadi nggak keburu ED juga. Tapi biasanya emang racikan-racikan ini tadi saya bilang kebanyakan sediaannya itu habis dalam waktu paling lama 2 minggu kayak gitu. Oke. Lalu di sini untuk langkah-langkahnya pertama adalah mencari informasi dari BOD dari pabrik obat. Nah, ini bilang nggak ada, kita pedoman dari USP. Jadi kita lihat dulu, cek ED dari pabrik yang tertera di kemasan asli, sama nih. Jadi jika ED-nya kurang dari 1 tahun, maka BOD maksimalnya adalah ED sama dengan ED pabrik. Nah, jika ED-nya lebih dari 1 tahun, maka BOD maksimal adalah sama dengan 1 tahun. Jadi hampir sama, bukan hampir sama ya, sama dengan sediaan padat. Jadi kalau kamu cek ED-nya di kemasan itu kurang dari 1 tahun, maka ED itu sama dengan dianggap dengan BUD. Tapi jika ED di kemasan aslinya lebih dari 1 tahun, maka BUD-nya maksimal sama dengan 1 tahun. Nah, ini proses penetapan dari bentuk sediaan padat dan semi padat. Karena isinya sama, maksudnya dalam artian penentuan BUD-nya sama, jadi ini tabelnya. Jadi pada obat pabrik sediaan padat atau semi padat, kita lihat nih info pabriknya. Jika info pabriknya negatif atau tidak ada, kita gunakan pedoman umum dari USP. Untuk kita cek ED-nya dari kemasan asli pabrik, jika sediaan padat atau semi padat ED-nya kurang dari 1 tahun, maka dianggap sama dengan BUD-nya obat tersebut. Jika ED-nya lebih dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya adalah sama dengan 1 tahun. Break dulu ya, azan asar. Saya kembali lagi 7 menitan. Oke, izin dulu.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sekarang ke bentuk sediaan cair. Oke, silakan dilanjut, Mala. Bentuk sediaan cair untuk produk obat harus direkonstitusi sebelum digunakan. Informasi BUD ditetapkan berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan asli obat. Untuk produk obat non-rekonstruksi atau termasuk produk repacking, langkah-langkah penetapan BUD-nya yaitu A. Mencari informasi BUD dari pabrik obat yang bersangkutan. B. Jika informasi dari pabrik tidak tersedia, gunakan pedoman umum dari USP. Cek EED dari pabrik yang tertera pada kemasan asli. Jika EED kurang dari 1 tahun, BUD-nya sama dengan EED pabrik. Jika EED lebih dari 1 tahun, BUD-nya 1 tahun. Contoh pertama, obat merek X pertama kali digunakan pada bulan November 2011. EED obat yaitu Juni 2012. Berarti sisa masa penggunaan sama dengan 8 bulan atau kurang dari 1 tahun. Maka BUD maksimal sama dengan 8 bulan sejak digunakan, yaitu Agustus 2012. Yang kedua, obat merek Y pertama kali digunakan November 2011. EED obat yaitu Mei 2013, berarti sisa masa penggunaan sama dengan 1,5 tahun atau lebih besar dari 1 tahun. Maka BUD maksimal sama dengan 1 tahun sejak digunakan, yaitu Desember 2000. Oke, bentuk sediaan cair. Untuk produk obat yang harus direkonstitusi sebelum digunakan, informasi BUD ditetapkan berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan asli obat. Untuk produk obat non-rekonstitusi termasuk produk repacking, langkah penetapan BUD-nya yaitu sebagai berikut. Pertama, mencari informasi BUD dari pabrik obat yang bersangkutan. Lalu yang kedua, mencari informasi dari pabrik tidak tersedia. Jika informasi dari pabrik tidak tersedia, gunakan pedoman umum dari USP, yaitu pertama cek EED dari pabrik yang tertera pada kemasan asli. Lalu yang kedua, jika EED kurang dari 1 tahun, maka BUD sama dengan EED pabrik. Oke. Jika EED lebih dari 1 tahun, maka BUD-nya sama dengan 1 tahun. Contoh, di sini, jadi ini hampir sama ya, kayak tadi kita penerapan sediaan BUD, sediaan padat dan semi padat. Sediaan cair juga kayak gini. Jadi contohnya di sini obat merek X pertama kali digunakan pada November 2011. EED obat tersebut adalah Juni 2022. Berarti sisa masa penggunaan adalah 8 bulan atau kurang dari 1 tahun. Maka BUD maksimal 8 bulan sejak digunakan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi ini adalah yaitu Agustus 2012. Nah, lalu yang kedua adalah obat merek Y. Pertama kali digunakan November 2012. EED obat tersebut adalah Mei 2013. Sorry, obat merek Y pertama kali digunakan November 2011 dengan EED obat tersebut adalah 2013. Maka sisa penggunaan adalah 1,5 tahun atau lebih dari setahun. Jadi kita buat BUD maksimalnya adalah 1 tahun sejak digunakan. Jadi mulai dari Desember, November sampai hitung 12 bulan. 12 bulan sampai Desember 2012. Oke. Nah, ini berikut penetapan dari produk sediaan cair. Nah, untuk non-rekonstitusi, ini kita cek pertama info pabrik. Jika info pabrik tidak ada, kita cek EED dari kemasan asli. Jika EED kurang dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya adalah EED obat tersebut. Jika EED lebih dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya adalah 1 tahun. Nah, untuk produk obat sediaan cair rekonstitusi, tinggal lihat cek kemasan atau brosurnya. Sekarang racikan. Nah, ini banget ya, yang memang sebenarnya udah nggak boleh nih ngeracik-racik, tapi dokter anak tuh kalau nggak gini susah pasien anaknya minum obat kalau nggak dijadiin satu dalam bentuk racikan. Mungkin kalau jatuhnya dewasa, jangankan anak-anak ya. Dewasa aja kadang-kadang ada yang nggak bisa minum obat
gitu. Maksudnya agak susah untuk minum obat yang satu aja agak susah, gimana yang variasi, misalnya dia batuk pilek dan demam, kayak gitu. Oke. Mala, kamu mau lanjut atau mau dioper, Mala? Lanjut dulu, Pak. Boleh, silakan. Obat racikan. Penetapan BUD obat racikan harus dilakukan secermat mungkin, karena obat racikan memiliki karakteristik fisika, kimia, dan stabilitas tertentu yang dipengaruhi oleh masing-masing bahan obat yang ada di dalamnya. Beyond use date obat racikan terhitung sejak tanggal peracikan. Ketika akan menetapkan BUD, harus dipertimbangkan ED semua obat yang dicampurkan dalam formulasi. Obat racikan ini tentunya akan memiliki BUD yang lebih singkat daripada ED masing-masing bahan dalam formulasi. Jika dalam satu racikan terdapat lebih dari satu macam obat, gunakan BUD yang paling singkat. Oke, sekarang kita masuk ke obat racikan. Penerapan BUD obat racikan harus dilakukan secepat mungkin, karena obat racikan memiliki karakteristik fisika, kimia, dan stabilitas tertentu yang dipengaruhi oleh masing-masing bahan obat yang ada di dalamnya. Beyond use date, obat racikan terhitung sejak tanggal racikan. Bentar ya. Ketika akan menetapkan BUD, harus dipertimbangkan ED semua obat yang dicampurkan dalam formulasi. Obat racikan ini tentunya akan memiliki BUD yang lebih singkat daripada ED masing-masing bahan dalam formulasi. Jadi penetapannya adalah jika dalam satu racikan terdapat lebih dari satu macam obat, gunakan BUD yang paling singkat. Kaitannya sama apa nih? Sama tadi, ED dari zat atau obat yang ada di dalam campuran. Yang kita lihat di sini. Nah, ini petunjuk umum penetapan BUD obat racikan non-steril. Oke. Jenis formulasi oral yang mengandung air. Jadi untuk racikan yang mengandung air, itu BUD-nya tidak boleh lebih dari 14 hari jika disimpan pada suhu yang dingin terkontrol atau dalam tanda kutip suhu kulkas gitu ya, 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi ini jatuhnya kayak antibiotik yang direkonstitusi. Lalu yang kedua yang mengandung air. BUD-nya tidak lebih dari 30 hari. Lalu formulasi yang tidak mengandung air atau non-aqueous, ini BUD-nya tidak boleh lebih BUD tidak lebih dari 25% waktu yang tersisa dari masing-masing obat hingga kadaluarsa atau 6 bulan yang dipilih lebih singkat. Jadi untuk formulasi yang tidak mengandung air atau aqua, itu BUD-nya tidak boleh lebih dari 20% dari tersisa masa waktu kadaluarsa obat yang terdekat atau yang lebih singkat, contohnya 6 bulan. Jadi misalnya paling singkatnya dia 6 bulan gitu ya. Diambil 20%-nya. Jadi untuk kalau 20% dari 6 bulan sendiri adalah kali 6. 1,5 bulan itu maksimal. Jadi untuk formula racikan yang tidak mengandung air, BUD-nya adalah 20% dari masing-masing obat atau kadaluarsa ED yang terdekat atau maksimal dibuat 6 bulan, 20% dari 6 bulan, atau dianggap BUD-nya adalah 1,5 bulan. Tapi biasanya kalau untuk racikan yang puyer itu kan dia higroskopis ya, paling lebih dari sebulan aja tuh udah lengket-lengket puyernya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah dalam menetapkan BUD obat racikan. Oke, Mala mau dioper atau mau dilanjut, Mala? Oper ke Kalulu, Pak.
Langkah-langkah Silakan dulu. dalam menetapkan BUD obat racikan. Yang pertama, gunakan informasi BUD berdasarkan penelitian spesifik pada obat racikan yang bersangkutan. Yang kedua, jika tidak tersedia penelitian spesifik, maka carilah informasi penetapan BUD dari pabrik masing-masing obat yang digunakan dalam racikan, atau pilih BUD yang paling singkat. Yang ketiga, jika tidak tersedia informasi dari pabrik, maka carilah informasi stabilitas dari buku referensi atau literatur premier, seperti Cells Stability of Compound Formulation, AHFS Drug Information, Remington The Science and Practice of Pharmacy, USP Dispensing Information, Journal of Pharmaceutical Science, American Journal of Health System Pharmacy, International Journal of Pharmaceutical Compounding. Yang keempat, sering ditemukan bahwa referensi yang dipublikasikan tidak mengevaluasi formulasi yang sama dengan formulasi obat racikan yang dimaksud, atau penelitian yang dilakukan tidak menguji stabilitas sediaan untuk periode waktu yang cukup panjang. Dengan kata lain, informasi stabilitas dari buku referensi maupun literatur premier tidak cukup memadai. Untuk mengatasi hal ini, USP memberikan petunjuk umum penetapan BUD untuk obat racikan non-steril, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tadi kita buat penetapan BUD racikan, ya. Nah, di sini petunjuk umumnya. Nah, kita masuk ke detailnya. Langkah-langkah dalam menetapkan BUD obat racikan. Pertama, gunakan informasi BUD berdasarkan penelitian spek pada obat racikan yang bersangkutan. Yang kedua, jika tidak tersedia penelitian spesifik, maka carilah informasi penetapan BUD dari pabrik masing-masing obat yang digunakan dalam racikan, atau pilih BUD yang paling singkat. Yang ketiga, jika tidak tersedia informasi dari pabrik, maka carilah informasi stabilitas dari buku referensi atau literatur primer. Contohnya, Cells Stability of Compound Formulation, AHFS Drug Information, Remington The Science and Practice of Pharmacy, lalu USP Dispensing Information, Journal of Pharmaceutical Sciences, lalu American Journal of Health System Pharmacy, dan International Journal of Pharmaceutical Compounding. Sering ditemukan bahwa referensi yang dipublikasikan tidak mengevaluasi formulasi yang sama dengan formulasi obat racikan yang dimaksud. Atau penelitian yang dilakukan tidak menguji stabilitas sediaan untuk periode waktu yang cukup panjang. Dengan kata lain, informasi stabilitas dari buku referensi maupun literatur primer tidak cukup memadai. Untuk mengatasi hal ini, USP memberikan petunjuk umum penetapan BUD obat racikan non-steril yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Nah, di sini BUD racikan puyer dan kapsul. Cek ED masing-masing obat. Jadi skema langkah-langkahnya kita ED masing-masing obat. Nah, jika ED masing-masing obat ini ED yang terdekat ya, ED yang terdekat dari komponen obat-obat dalam racikan tersebut. Jadi ada 5 komponen, misalnya ada 3 atau 5 komponen. Satu komponen ED-nya kurang dari 6 bulan. Maka BUD maksimalnya sama dengan ED obat yang ada dalam campuran. Kalau ED-nya kurang dari 6 bulan. Jika ED lebih dari 6 bulan, maka hitung 20% dari sisa waktu penggunaan sebelum ED. Nah, di sini jika hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya sama dengan hasil perhitungan. Nah, jika ED-nya lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya sama dengan 6 bulan. Jadi, kalau untuk yang lebih dari 6 bulan, kita hitung persentase 25%-nya dari yang ED komponen obat yang terdapat dalam racikan.
Kalau hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimumnya adalah hasil dari perhitungan 20% tersebut. Jika hasil perhitungan 20% itu lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya adalah 6 bulan. ED kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan ED lebih dari 6 bulan, maka hitunglah 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Jika hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal hasil perhitungan tersebut. Jika lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimal 6 bulan. Selanjutnya, contoh perhitungan obat merek dikali diracik pada bulan Desember 2012. ED obat yaitu Desember 2013. Perhitungan BUD sama dengan 25% dikali 12 bulan sama dengan 3 bulan atau kurang dari 6 bulan. BUD maksimal 3 bulan. Oke, ini sebenarnya narasi dari sini. Ya, contohnya, jadi penerapan BUD berdasarkan bentuk kesediaan obat racikan. Kulit atau kapsul, cek ED masing-masing. Nah, jadi saya bilang ini sebenarnya narasi dari sini. Ya kan? Cek ED masing-masing obat. Jika ED kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan ED. Jika ED lebih dari 6 bulan, maka hitungan 20% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Jika hasil kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan hasil perhitungan. Jika lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan 6 bulan. Contoh perhitungannya adalah obat merek X diracik pada Desember 2012. ED obat tersebut yaitu yang terdekat, yaitu salah satu komponen obat diracikan tersebut. ED yang terdekatnya adalah Desember 2013. Nah, perhitungan BUD-nya adalah 20% dari ED komponen obat terdekat yang ada di campuran tersebut, yaitu 20% kali 12, sama dengan 3 bulan. Nah, berarti kan dia kurang dari 6 bulan, jadi dianggap BUD maksimalnya sama dengan 3 bulan. Lalu penetapan BUD berdasarkan, nah ini yang oral, solution, suspensi oral, dan emulsi oral. Oke, dilanjut Lulu, nanggung nih Lulu. Iya, Pak. Larutan oral atau oral solution, suspensi oral, emulsi oral. Yang pertama, larutan yang mengandung air, BUD maksimal 14 hari. Yang kedua, larutan yang tidak mengandung air, cek ED masing-masing obat. ED yang kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan ED. ED lebih dari 6 bulan, maka hitunglah 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Jika hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan hasil perhitungan tersebut. Jika lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan 6 bulan. Sediaan semi padat seperti salep, krim, gel, pasta. BUD maksimal untuk obat racikan sediaan semi padat adalah. Oke, sekarang yang penerapan BUD untuk larutan oral atau oral solution, suspensi oral, dan emulsi oral. Pertama, larutan mengandung air BUD maksimalnya 14 hari. Nah, jadi ini perlu diketahui juga ya, yang tadi sempat kita bahas. Jadi 14 hari itu simpan di suhu dingin terkontrol, atau bisa kita anggap adalah suhu kulkas, yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi kalau kalian dapat racikan Cepixim, dapat sediaan Cepixim oral yang larutan atau apalagi ya, Vestein itu BUD maksimal 14 hari. Tapi 14 hari ini 14 hari yang dia maksud adalah yang disimpan pada suhu kulkas atau 2 sampai 8 derajat Celcius. Untuk larutan yang tidak mengandung air, cek ED masing-masing obat. Jika ED kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya sama dengan ED. Jika ED lebih dari 6 bulan, maka hitung 20% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED.
Jika hasil kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan hasil kali perhitungan tersebut. Jika ED lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimal adalah 6 bulan, sama ya kayak tadi. Untuk kesediaan racikan yang tidak mengandung air. Untuk kesediaan semi padat, salep, krim, gel, pasta, BUD maksimalnya untuk obat racikan kesediaan semi padat adalah 30 hari. Nah, ini prosedurnya ya, langkah-langkahnya. Untuk BUD racikan larutan oral, suspensi oral, dan emulsi oral yang mengandung air, BUD maksimalnya 14 hari. Tapi tadi saya bilang 14 hari itu adalah simpan di suhu dingin terkontrol, atau bisa dianggap kalian harus simpan di suhu kulkas 2-8 derajat Celcius. Lalu untuk yang tidak mengandung air, cek ED masing-masing obat. Jika ED kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan ED. Jika ED lebih dari 6 bulan, hitung 20%. Jika hasilnya 20% itu adalah kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya adalah hasil perhitungan. Jika hitungan 20% hasilnya lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya adalah sama dengan 6 bulan. Oke. Selesai. Untuk beyond use date, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk beyond use date? Kalau untuk alat kesehatan, Pak, misalkan kayak pembalut gitu. Pembalut kan kadang malah nggak ada ED-nya gitu, Pak. Itu berdasarkan gimana perhitungannya, Pak? Kalau setahu saya nggak tahu sih ya. Jadi ini perkiraan aja nih, karena memang sebenarnya saya sendiri nggak, itu kan jatuhnya ini ya, lu ya, kering ya, kering. Jadi hemat saya adalah selama dia masih disimpan di suhu biasa gini, di kemasan itu ada keterangan suhu penyimpanan. Jadi di situ biasanya juga ada keterangan kapan, kalau nggak salah biasanya ada ED-nya deh. Coba kamu cek lagi. Biasanya ada ED dan suhu penyimpanan dari pembalut tersebut. Jadi coba nanti dicek lagi, karena saya belum pernah ngecek sih. Tapi lihat lagi deh. Setahu saya sih biasanya yang begitu gitu pun ada ED-nya. Bahkan even alkes pun, contoh Spuit, terus perfusor, selang suction, itu ada ED-nya di kemasan. Even dia kalau sediaan steril kan, kalau kita buka dia udah langsung harus digunakan. Tapi kalau dia tidak dibuka, ya kita ikuti masa aktif atau masa ED dari sediaan yang tertera di kemasan. Jadi tidak ada hitung-hitungan kayak kecuali misalnya perfusornya, discovid-nya, maxlangnya, kalau kamu mau gunain lagi, pasti jatuhnya harus masuk ke SSD, disterilkan kembali dengan ketentuan cara sterilisasi terhadap alat tersebut yang mau kamu gunakan lagi. Tapi kalau untuk yang biasanya itu disposable atau untuk sekali pakai, kayak gitu. Coba kamu cek lagi deh kemasannya. Setahu saya sih biasanya ada ya. Nggak ada sih, Pak. Cuman Bapak, ya. Kenapa, Ra? kalau misalnya pembalutnya udah ED, berarti nggak boleh dipakai dong, Pak? Ya, Atau boleh dipakai ada lah. konsekuensi lain? Nggak boleh dipakai. Ini yang di pembalut tuh ED-nya apa manufakturnya sih, Pak? Ini saya pengen cek pembalut saya nih. Pembuatan ED. Jangan manufaktur. Ini ada 14.04.2022. 14.04.22 itu manufacture atau ED? Nggak ada penjelasannya sih, Pak. Di sini cuma 14.04.2022 308. Coba deh nanti kita cari ya, karena soalnya Pak saya baru beli bulan kemarin, Pak. Masa udah ED? Nah, itu kayaknya manufacture kali. Karena saya tuh nggak pernah definitely secara jelas melihat si pembalut itu dengan entah itu tanggal manufacture atau entah itu ED-nya. Gitu. Tapi kalau yang saya tahu, kalau alkes itu memang ada keterangannya kayak folic catheter, selang suction, discovid, terus maxelang, itu mereka semua ada keterangan ED-nya di sampingnya. Jadi ada
keterangan manufacturer-nya sama keterangan expiration date-nya kayak gitu. Tapi kalau pembalut saya belum pernah lihat sih. Nanti deh saya lihat ya. Saya cek sekalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanya Pak. Iya. Pak, saya kan pernah nyerahin audit waktu kedua. Apa, Rif? Suaranya pelan. Iya, saya kan pernah nyerahin obat waktu di RS tuh Pak, penyerahan. Iya. Nah, itu kan saya diedukasi tentang BUD ya. Nah, terus tuh kayak ada pasien tuh nanya, ini tuh sebenarnya saya ngikutin ED-nya, apa ngikutin BUD-nya? Nah, terus tujuan BUD-nya sendiri itu apa sih Pak? Terus sama lebih duluan mana, BUD atau ED, kita ngikutin ED Pak? Nah, tadi kan kita udah bahas tuh Rif, dari awal. Mulai dari sediaan yang injeksi, single use dan unit dose, single dose dan multi dose, single dose. Nah, sebenarnya gini, kalau kamu perhatiin, kalau kamu nyimak, yang kita beritahukan itu adalah utamanya adalah BUD. Tergantung. Jadi kalau tadi kemasan yang multi dose, sediaan oral itu, nah, saya buka lagi. Ini konten. Iya Pak, kadang saya udah bilang ya, ini BUD-nya misalnya kan 6 bulan ya gitu ya Pak. Nah tapi kadang kan ini namanya pasien kan, dia kan orang awam ya, pasti dia bilang, ini obatnya berarti kok kayak cepet pada luarsanya Mas gitu. Nah jadi gini, yang perlu kamu terangkan adalah gini, obat-obat yang memang penggunaannya multidose, seperti tadi kemasan kutoin, penitoin, asam propat, atau even bahkan pun itu sebenarnya kamu menjelaskan dari proses ini stabilitas sifat fisika kimia. Karena contoh misalnya kalau obat-obat yang memang sebenarnya pada kemasan awalnya dia dikemas di pabrik itu kan kedap udara ya. Kalau kena udara kan pasti ada di udara itu ada uap air, ada bakteri. Nah, itu juga menjadi salah satu kontaminan yang menyebabkan obat-obat yang sudah dibuka kemasan primernya itu menjadi lebih cepat masa penggunaannya. Kenapa? Karena tadi adanya kontaminan dari entah dia sifatnya higroscopis atau entah dia terjadi kontaminasi dari bakteri atau mikroba yang ada di udara. Nah, itu makanya kenapa BUD lebih cepat dari ED-nya. Kenapa? Karena adanya kontak dari obat yang sudah dibuka dari kemasan primernya terhadap udara, baik itu kelembaban ataupun kontaminasi bakteri yang ada di udara. Kayak gitu, Rif. Jadi sebenarnya kalau kamu ditanya, ya sebenarnya ini saya melihatnya yang mana, BUD-nya atau ED-nya. Yang Bapak atau Ibu lihat adalah BUD-nya atau beyond use date. Karena dengan BUD ini sudah ditentukan, Pak, Bu, obat tersebut diambil waktu maksimalnya setelah obat dibuka dari kemasan primernya. Nah, dibuka dari kemasan primer ini pun terkena atau terkontak dengan udara yang ada lembabnya, O2-nya, dan ada kontaminan bakterinya. Yang itu juga menyebabkan salah satu mengganggu atau menurunkan dari sifat stabilitas fisika kimia dari obat tersebut. Kayak gitu, Rif. Jadi tetap tentuannya adalah beyond use date-nya. Pak, tapi misalnya kalau misalnya ada pasien hanya misalnya kalau batas BUD-nya itu udah lewat, itu baiknya masih bisa digunakan apa gimana Pak? Baiknya nggak digunain, karena kan dengan adanya perhitungan dari secara umum oleh USP itu, jadi gini Rif, yang ini pun yang kita hitung nih, ini ada keterangannya, ini ada keterangannya, ini ada keterangannya, ini semua sudah diteliti. Jadi USP nggak hanya asal buat, gitu Rif. Jadi alangkah lebih baiknya kalau BUD-nya sudah selesai atau BUD-nya sudah lewat, ya lebih baik jangan dikonsumsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tadi saya bilang USP sudah melakukan hal-hal ini, sudah melakukan
penelitian. Jadi nggak cuma asal, oh kurang dari 6 bulan, oh lebih dari 6 bulan. Oh kalau lebih dari 6 bulan itu 20%-nya dari 6 bulan tersebut. Gitu. Jadi hasil-hasil ini semua udah ada penelitiannya. Jadi sangat disarankan jika BUD-nya selesai, lebih baik obatnya tidak dikonsumsi. Kayak gitu. Karena tadi apa yang saya bilang, kontak antara obat yang telah dibuka kemasan primernya dengan udara, itu sebenarnya nggak hanya kontak dengan udara. Gitu. Contoh misalnya, kamu ngeluarin obatnya dari botol, minumnya sekali minum 2, terus kamu ngeluarinnya 3 atau 4, oh kelebihan, kamu masukin lagi. Itu kan kontak juga dengan tangan kamu, yang kita juga nggak tahu tingkat kebersihannya. Kayak gitu. Itu juga kan menjadi salah satu yang menurunkan stabilitas atau semacam daya tahan dari stabilitas fisika dan kimia dari zat tersebut atau obat zat yang dalam bentuk kesediaan. Seperti itu, Rif. Jadi tadi pertanyaan kamu, kalau yang pertama BioNewsDate atau ED? BioNewsDate. Karena apa? Karena dengan adanya pembukaan pertama kali setelah kemasan primer dibuka, itu menurunkan dari stabilitas fisika kimia zat aktif. Jadi kita pakainya BioNewsDate. Kalau BioNewsDate-nya udah selesai, akan sangat disarankan untuk tidak dipergunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena sudah terjadi kontak antara banyak hal, terutama udara. Itu yang menyebabkan stabilitas fisika dan kimia dari obat atau zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut itu menurun. Seperti itu, Arif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Tapi kadang-kadang Pak di rumah sakit nggak semuanya itu mencantumkan BUD kan Pak? Maksudnya? Ya, jadi gini, Stel, memang sebenarnya harusnya kita mengedukasi tentang BUD, baik itu racikan yang mengandung air atau racikan yang tidak mengandung air, racikan semi padat atau salep gel krim, harus sediaan multidos yang tadi contohnya kotoin, penitoin, asam valproat, sistenol gitu ya. Sebenarnya kita harusnya mengedukasi sel. Tapi karena mungkin pengalaman pribadi juga ya, mungkin karena terdesak oleh jumlah pasien yang banyak atau rame, siapa lagi rame, jadi kadang-kadang memang hal-hal tersebut terlewat gitu. Tapi kalau biasanya, kalau untuk racikan-racikan memang rata-rata kan mereka di maksimum 14 hari atau 30 hari gitu ya, racikan yang tidak mengandung air. Nah, itu sebenarnya kalau dari definisi yang kita bahas tadi, racikan nih tidak lebih dari 30 hari biasanya mereka udah habis gitu. Jadi bisa dianggap memang sebenarnya BOD-nya sudah maksimal tuh sel. Tapi kalau untuk yang tablet-tablet yang multidose, contoh tadi kotoin, asam valproat, sistenol, itu memang sebenarnya kita harus edukasi. Jadi lebih ke masalah ini sih, masalah kebiasaan yang memang sebenarnya itu kerjaan, kalau boleh dibilang itu judulnya kerjaan tambahan, tapi kalau kita lakuin keseharian dan menjadi rutinitas yang kewajiban kita dalam harian itu sebenarnya nanti akan berjalan dengan sendirinya dan itu akan menjadi kebiasaan. Itu cuma hanya perlu memulai aja sih, memulai untuk kita memberikan edukasi tentang BUD, sediaan obat yang dikeluarkan dari apotik, baik itu sediaan racikan pil atau kapsul, atau sediaan racikan yang mengandung air, atau sediaan racikan semi padat, salep, krim, gel, dan sediaan obat jadi yang dalam kemasan multidos. Seperti itu, Sel. Harusnya wajib, tapi memang karena masalah tadi faktor pasien yang ramai, resep numpuk. Padahal sebenarnya kalau kita udah biasa, terus udah ada panduannya nih, panduan seperti ini, panduan-panduan kayak gini perlu kita print nih di ruang. Contoh kalau untuk ini kita print, kita sebar di ruang rawat inap pasien, di ruang rawat inap kita sebar ke perawat-perawat. Ini penting karena apa? Nanti dia bisa lihat. Oh iya, mereka bisa lihat dari penandaan si contoh di sini.
ceftriaxone atau enggak si Dexa. Ya, Dexa bisa sih keterangannya di suhu kamar itu dia kurang dari 48 jam yang kontaminasi risikonya rendah. Tapi kalau yang sedang, nah ini sebenarnya kayak gini kita blueprint nih di rawat inap. Yang ini kita blueprint di pasien rawat jalan yang pelayanan rawat jalan. Kayak gini juga. Ini juga nih. Jadi yang begini-begini sebenarnya perlu kita edukasi nih sel di petugas-petugas atau TTK dan apoteker-apoteker yang memang melaksanakan kegiatan pelayanan resep. Atau apoteker farmasi ruangan. Seperti itu, saya. Iya, Perlu motivasi sih, perlu dorongan untuk yang jadi kayak semacam SOP. Oh itu diterangkan tuh di SOP-nya. Kalau SOP peracikan ada kita mencantumkan label BUD-nya. Nah itu perlu dituangkan sebenarnya di SOP. Jadi dan yang informasi-informasi seperti ini perlu kita lampirkan di SOP tersebut juga. Jadi ada basic atau panduan atau literatur yang menjadi dasar tentang penetapan BUD SOP untuk kesediaan racikan padat, kesediaan racikan padat mengandung air atau antibiotik ya, antibiotik rekonstitusi, terus kesediaan semi padat, salut klinjal atau racikannya, dan kesediaan tablet multidos gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana? Cukup? Yang lain? Teksnya sih tinggal lihat ini ya. Ini praktisnya. Kalian tinggal lihat ini lebih praktis dan lebih enak untuk memahami narasi dari yang seperti ini, dari yang seperti ini, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk beyond use date. Jadi kan kalau yang ED itu adalah keterangannya masa expired date obat dari pada saat ya kita baca di sini. Kita baca lagi. Jadi expired date adalah tanggal yang ditetapkan berdasarkan waktu kadaluarsa semenjak obat dibuat atau produk dibuat. Kalau beyond use date, jadi kita udah membuka nih kemasan primernya. Nah, itu namanya beyond use date. Tapi kalau dari kemasan primernya belum dibuka, berarti ED-nya adalah ED dari manufacturer obat tersebut atau produk tersebut. Tapi kalau obat atau produk tersebut sudah dibuka di kemasan primernya, kita wajib menentukan si BUD-nya atau beyond use date-nya atau base date-nya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kita lanjut ke kesediaan. Bentar, saya stop share. Kita lanjut ke kesediaan Galenica. Oke, kita masuk ke kesediaan Galenica. Galenica dan bentuk kesediaan Galenica. Oke, Lulu tadi kamu terakhir baca ya, Lu ya? Iya, Pak. Oke, Lu, kamu mau lanjut atau mau dioper, Lu? Dilanjut dulu aja sekali. Boleh, silakan. Galenica dan bentuk sediaan Galenica.
Istilah galenika diambil dari nama seorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenos atau Galen, yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sehingga timbullah ilmu obat-obatan yang disebut dengan galenika. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, bisa dari tumbuhan atau hewan. Ilmu resep tahun 2016. Zat-zat yang tersari atau berkhasiat biasanya terdapat dalam sel-sel bagian tumbuh-tumbuhan yang umumnya dalam keadaan kering. Cairan penyari masuk ke dalam zat-zat berkhasiat utama daripada simplicia yang akan diambil sarinya. Kemudian zat berkhasiat tersebut akan terbawa larut dengan cairan penyari. Setelah itu, larutan yang mengandung zat berkhasiat dipisahkan dari bagian simplicia lain yang kurang bermanfaat. Beberapa sediaan galenika dibuat dengan cara khusus seperti infusum, iosiami, oleusum, solution carbonis deterjen, carbonatis detergens. Oke, kita masuk ke galenika dan bentuk kesediaan galenika. Istilah galenika diambil dari nama seorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenus atau Galen, yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, sehingga timbullah ilmu obat-obatan yang disebut dengan ilmu galenika. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, bisa dari tumbuhan atau hewan, atau menurut Ilmu Resep tahun 2006. Zat-zat yang tersari atau berkhasiat biasanya terdapat dalam sel-sel bagian tumbuh-tumbuhan yang umumnya dalam keadaan kering. Cairan penyari masuk ke dalam zat-zat berkhasiat utama daripada simplicia yang akan diambil sarinya. Kemudian, zat berkhasiat tersebut akan terbawa larut dengan cairan penyari. Setelah itu, larutan yang mengandung zat berkhasiat dipisahkan dari bagian simplicia lain yang kurang bermanfaat. Beberapa sediaan galenika dibuat dengan cara khusus seperti infusum iosiami oleusum, solitio carbonis deterjen atau liquor carbonatis deterjen atau lisaden. Tujuan dibuatnya sediaan galenika atau galenik. Oke. Lu dilanjut atau mau dioper lu? Dioper, Pak, ke Nanda. Oke, Nanda, silakan Nanda. Ananda. Oh, tidak tersedia dia, Pak. Ke Oke. Amalia, coba Amalia Majid. Ya, boleh. Ya, Oke, Pak. silakan Amalia. Amalia. Galenika dan bentuk sediaan galenika. Tujuan dibuat sediaan galenik yang pertama untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplicia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Ketiga, agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Oke, tujuan dibuatnya sediaan galenik yaitu pertama untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplicia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Lalu yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Dan yang ketiga adalah agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenik. Ilmu Resep tahun 2006 yang pertama derajat kehalusan. Tidak hanya obat yang terkandung tersebut disari. Semakin sukar disari, simplicia harus dibuat semakin halus dan sebaliknya. Kedua, konsentrasi kepekatan. Berapa obat yang terkandung atau aktif dalam sediaan tersebut harus tensinya agar kita tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan. Yang ketiga, suhu dan lamanya waktu. Harus disesuaikan dengan sifat obat, mudah menguap atau tidak, mudah tersari atau tidak, bahan penyari dan cara penyari. Cara ini harus disesuaikan dengan sifat kelarutan obat
dan daya serap bahan penyari ke dalam simplisia. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenik dalam resep 2006. Pertama adalah derajat kehalusan. Derajat kehalusan ini harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya obat yang terkandung tersebut disari. Semakin suka disari, simplisia harus semakin halus. Jadi, kalau dia sifatnya sukar disari, dia harus semakin halus, atau sebaliknya. Hal yang kedua adalah konsentrasi atau kepekatan. Beberapa obat yang terkandung atau aktif dalam sediaan tersebut harus jelas konsentrasinya agar tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan. Lalu yang ketiga, suhu dan lamanya waktu. Harus disesuaikan dengan sifat obat, mudah menguap atau tidak, mudah tersari atau tidak. Lalu yang keempat adalah bahan penyari atau cara penyari. Bahan penyari dan cara menyari. Cara ini harus disesuaikan dengan sifat kelautan obat dan daya serap bahan penyari ke dalam simplisia. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk sediaan galenik. Dilanjut, Amalia. Ya, bentuk-bentuk sediaan galenik adalah sebagai berikut. Pertama, aqua aromatica, kedua, infusa, ketiga, dekokta, keempat, teh, kelima, gagarisma dan kolutorium atau obat kumur dan obat cuci mulut, keenam, tinggal, ketujuh, ekstrakta, selanjutnya sirup. Oke, bentuk-bentuk sediaan galenik, aqua aromatica, infus, dekok, teh, lalu gagarisma dan kolutorium, tinctura, ekstrakta, dan sirup. Oke, pembuatan sediaan galenika. Yang pertama adalah infus. Amalia, kamu mau lanjut atau mau dioper? Lanjut dulu, Pak. Boleh. Pembuatan sediaan galenika, pertama, infus atau infus. Menurut Farmakope Indonesia 4, infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Pembuatan infus merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan lunak seperti daun dan bunga. Dapat diminum panas atau dingin. Sediaan herbal yang mengandung minyak atsiri akan berkurang khasiatnya apabila tidak menggunakan tutup pada pembuatan infus. Cara pembuatannya, pertama, campur simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya. 10 menit terhitung mulai suhu mencapai 90 derajat sambil sekali diaduk. Kedua, serkai selagi panas melalui kain flanel memperoleh volume infus yang dikehendaki. Ketiga, infus simplisia yang mengandung minyak atsiri serta diserkai setelah dingin. 4, infus simplisia mengandung lendir tidak boleh diperas. 5, infus simplisia yang mengandung glikosida antakinosen dari. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan sediaan galenik. Pertama adalah infusa. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infus adalah sediaan cair yang dibuat cara mengekstraksi simplisia nabati. Pembuatan infus merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan lunak seperti daun dan bunga. Dapat diminum panas atau dingin, sediaan herbal yang mengandung minyak atsiri akan berkurang khasiatnya apabila tidak menggunakan penutup pada pembuatan infus. Nah, berikut cara pembuatannya. Yang pertama adalah campur simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya. Lalu panaskan di atas penaras air selama 15 menit. Terhitung mulai suhu, jadi kalau suhunya udah 90 derajat, baru kalian hitung itu 15 menitnya. Sambil sesekali diaduk. Lalu serkai selagi panas. Serkai itu maksudnya saring ya. Saya ganti aja deh, biar bahasa yang lebih awam.
Saring selagi panas menggunakan air panel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, infus spesies yang mengandung minyak asiri disaring setelah dingin. Jadi kalau yang mengandung minyak asiri disaring setelah dingin. Infus spesies yang mengandung lendir tidak boleh diperas. Infus spesies yang mengandung glikosida antrakinon ditambah larutan natrium karbonat P 10% dari bobot simplisia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sediaan infus. Oke, Sri, mau dilanjut atau mau dioper? Sri Amalia, Lanjut dulu sekali lagi, Pak. boleh. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sediaan infus, pertama jumlah simplisia. Kecuali dinyatakan lain, infus yang mengandung bahan tidak berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplisia. Kedua, derajat halus simplisia. Yang digunakan untuk infus harus mempunyai derajat halus seperti berikut. Serbuk bahan-bahan, serbuk 5/8 akar manis, daun kumis kucing, daun sirih, daun sena. Serbuk 6/10 ringo kelembak. Serbuk 1/22 laos, akar valerian, temulawak, jahe. Serbuk 22/60 kulit kina, akar IPK, sekale komutum. Serbuk 85/120 daun digitalis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sediaan infus. Yaitu pertama adalah jumlah simplisia. Kecuali dinyatakan lain, infus yang mengandung bahan tidak berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% dari simplisia. Untuk derajat halusnya sendiri, yang digunakan untuk infus harus mempunyai derajat halus yang sesuai. Contoh adalah serbuknya, lalu bahannya. Nah, serbuk dengan 5/8 ini contohnya adalah akar manis, daun kumis kucing, daun sirih, daun sena. Lalu serbuk 6/10 contohnya ringo dan kelembak. Lalu yang serbuk 10/22 adalah laos, akar valerian, temulawak, dan jahe. Lalu serbuk 22/60 kulit kina, akar IPK, sekale komutum, dan serbuk 85/120 adalah contohnya daun digitalis. Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk sediaan infus. Amalia, mau Iya. dilanjut atau mau dioper? Oper ke Nia Feriana, Pak. Oke, Nia, silakan nih. Ya, Pak. Galenika dan bentuk sediaan galenika. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan infus. Yang ketiga, banyaknya air ekstra. Umumnya untuk membuat sediaan infus diperlukan penambahan air sebanyak 2 kali bobot simplisia. Air ekstra ini perlu karena simplisia yang digunakan pada umumnya dalam keadaan kering. Yang keempat, cara menyerkai. Pada umumnya, infus diserkai selagi panas, kecuali infus simplisia yang mengandung minyak atsiri diserkai setelah dingin. Infus daun sena, infus asam jawa, dan infus simplisia lain yang mengandung lendir tidak boleh diperas. Yang kelima, penambahan bahan-bahan lain. Penambahan bahan-bahan lain dimaksudkan untuk menambah kelarutan, untuk menambahkan kestabilan, dan untuk menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan berikutnya untuk membuat sediaan infus, pertama adalah banyaknya air ekstra. Umumnya untuk membuat sediaan infus diperlukan penambahan air sebanyak 2 kali bobot simplisia. Air ekstra ini perlu karena simplisia yang digunakan pada umumnya dalam keadaan kering. Lalu yang keempat adalah cara menyaring atau menyerkai. Pada umumnya infus diserkai atau disaring selagi panas, kecuali infus yang mengandung minyak atsiri, diserkai atau disaring setelah dingin. Infus daun sena, infus daun asam jawa, infus simplisia lain yang mengandung lendir tidak boleh diperas. Lalu penambahan bahan-bahan lain. Penambahan bahan-bahan lain dimaksud untuk menambah kelarutan, untuk menambah kestabilan, dan untuk menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Lalu sediaan galenik berikutnya adalah aqua aromatik. Oke, dilanjut nih ya. Yang ke-8, aqua aromatik. B. Menurut B Farmakope itu B. edisi 2. B itu B. Ah? B.
Oh iya B, maaf Pak. B, aqua aromatik. Menurut Farmakope edisi 2, aqua aromatik adalah larutan jenuh minyak atsiri dalam air. Di antara air aromatik, ada yang memiliki daya terapi yang lemah, digunakan untuk memberi aroma pada obat-obatan atau sebagai pengawet. Air ini tidak boleh berwarna atau berlendir, tidak harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal. Cara pembuatan, yang pertama, larutkan minyak atsiri dalam 60 ml etanol 95%. Yang kedua, tambahkan air sampai dengan volume 100 ml sambil kocok kuat. Yang ketiga, tambahkan 50 mg talkum, kocok lalu diamkan dan saring. Yang keempat, encerkan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian. Selanjutnya adalah yang B, aqua aromatik. Menurut Farmakope Indonesia edisi kedua, aqua aromatik adalah larutan jenuh minyak atsiri dalam air. Di antaranya air aromatik yang ada yang memiliki daya terapi yang lemah, digunakan untuk memberi aroma pada obat-obatan atau sebagai pengawet. Air ini tidak boleh berwarna dan berlendir, tapi harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal. Untuk membuatnya adalah larutkan minyak atsiri dalam 60 ml etanol 90%, lalu tambahkan air 100 cc sambil kocok kuat. Lalu tambahkan 500 mg talkum, kocok kemudian diamkan dan saring. Lalu encerkan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian air. Nah, ini sebenarnya bisa nih kalian bikin di rumah nih, gampang. Tapi itu harus punya talkum, karena ini talkum ini untuk menyerap lendir juga, sama menyerap bau mungkin, sebagai pengawet juga untuk cairan tersebut. Kan ini kan juga aqua aromatik ya, kalau kita menambahkan pengawet tersendiri, ini jadi di sini kan keterangannya aqua aromatik adalah air aromatik yang ada memiliki daya terapi lemah, digunakan untuk memberi aroma pada obat-obatan. Air. Kok adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Pembuatan, yang pertama, campur simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya. Panaskan di atas tangas air selama 30 menit terhitung mulai suhu 90 derajat sambil sesekali diaduk. Yang kedua, serkai selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume dekok yang dikehendaki. Kecuali dekok dari Simplicia, Kondurango Cortex yang harus diserkai setelah didinginkan terlebih dahulu. Yang ketiga, jika tidak ditentukan perbandingan yang lain dan tidak mengandung bahan berkhasiat keras, maka untuk 100 bagian dekok harus dipergunakan 10 bagian atau bahan dasar dari Simplicia. Untuk bahan-bahan berikut digunakan sejumlah yang tertera. Bunga arnika 4 bagian, daun digitalis 0,5 bagian, kulit akar ipeka 0,5 bagian, kulit kina 6 bagian, daun kumis kucing 0,5 bagian, akar senega 4 bagian. Oke, kita ke sediaan kalian berikutnya adalah dekok. Cara pembuatannya, dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara ekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90 derajat selama 30 menit. Untuk pembuatannya sendiri, campur simplicia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya, lalu panaskan di atas tangan air selama 30 menit terhitung mulai dari suhu 90 derajat Celcius sambil diaduk-aduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya sampai ampas
hingga diperoleh volume dekok yang dikehendaki, kecuali dekoksi dari Simplicia cortex yang harus disekai setelah didinginkan terlebih dahulu. Jika tidak ditentukan perbandingan lain dan tidak mengandung bahan berkhasiat keras, maka 100 bagian dekok harus dipergunakan 10 bagian atau bahan dasar dari Simplicia. Untuk bahan berikut digunakan sejumlah yang tertera. Jadi untuk contohnya, bunga arnica diambil 4 bagiannya, lalu daun digitalis diambil setengah bagiannya, lalu kulit akar IPK diambil setengah bagian, kulit kina diambil 6 bagian, daun kumis kucing diambil setengah bagian, dan akar senega diambil 4 bagian. Oke. Mau dilanjut atau mau dioper nih ya? Dioper aja, Pak. Boleh, silakan. Ke Sylvia Yuni, biar kenalan, Pak. Sylvia Yuni yang mana? Bukan yang Sylvia? Bukan. Saya Ivy nggak bukan? ada. Oh, beda lagi? Saya pindah kelas. Oh, oke. Lanjut Sylvia Yuni. Iya. Pembuatan sediaan galenika. Yang D ada teh. Pembuatan sediaan teh untuk tujuan pengobatan banyak dilakukan berdasarkan pengalaman seperti pada pembuatan infus yang dilakukan pada teh hitam sebagai minum. Cara pembuatannya yang pertama, air mendidih dituangkan ke Simplicia, diamkan selama 5-10 menit dan saring. Yang kedua, pada pembuatan sediaan teh, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu jumlah Simplicia dan air. Jumlah dinyatakan dalam takaran gram dan air dalam takaran milimeter. Derajat kehalusan untuk beberapa Simplicia sesuai dengan yang tertera berikut ini. Yang pertama, daun, bunga, dan herba, rajangan kasa dengan ukuran lebih kurang 4 mm. Kayu, kulit, dan akar, rajangan agak kasa dengan ukuran lebih kurang 2,5 mm. Buah dan biji digerus atau diserbuk kasa dengan ukuran lebih kurang 2 mm. Simplicia yang mengandung alkaloid dan saponin, serbuk agak halus dengan ukuran lebih Sediaan galenik berikutnya adalah teh. Pembuatan sediaan teh untuk tujuan pengobatan banyak dilakukan berdasarkan pengalaman seperti pada pembuatan infus yang dilakukan pada pembuatan sendiri. Pertama, air mendidih dituangkan ke Simplicia, lalu diamkan selama 5-10 menit dan saring. Pada pembuatan teh, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu jumlah air dan Simplicia. Jumlah yang dinyatakan dalam takaran gram dan air dalam takaran mililiter. Nah, di sini derajat kehalusan untuk beberapa Simplicia sesuai dengan yang tertera berikut ini. Untuk daun, bunga, dan herba, itu untuk membuat sediaan teh itu dibentuk rajangan kasar dengan ukuran kurang lebih 4 mm. Untuk kulit, kayu, dan akar, rajangan agak kasar dengan ukuran kurang lebih 2,5 mm. Untuk buah dan biji digerus dan diserbuk kasar dengan ukuran kurang lebih 2 mm dan Simplicia mengandung alkaloid dan saponin, serbuk agak halus dengan ukuran kurang lebih setengah milimeter. Lanjut, Sylvie. Gargarisma dan colutorium atau obat kumur dan obat cuci mulut. Obat kumur dan cuci mulut umumnya mengandung bahan tanaman yang berkhasiat sebagai astringen yang dapat mengencangkan atau melapisi selaput lendir dan tenggorokan dan tidak dimaksudkan agar obat menjadi pelindung selaput lendir. Obat kumur dan obat cuci mulut dibuat dari sediaan infus, dekok, atau tinktur yang diencerkan. Penyimpanannya yang pertama dalam wadah berupa botol berwarna susu atau wadah lain yang sesuai. Pada etiket harus juga tertera petunjuk pengenceran sebelum digunakan, hanya untuk dikumur, tidak boleh Oke, selanjutnya adalah gargarisma dan colutorium, obat kumur dan obat cuci mulut. Obat kumur dan cuci mulut umumnya mengandung bahan tanaman yang berkhasiat sebagai astringen yang mendapat mengencangkan atau melapisi selaput lendir dan tenggorokan dan tidak dimaksudkan agar obat menjadi pelindung selaput lendir. Obat kumur dan obat cuci mulut dibuat dari sediaan infus, dekok, atau tinktur yang diencerkan. Untuk penyimpanannya sendiri dalam wadah berupa botol berwarna susu atau wadah lain yang sesuai. Pada etiket harus juga tertera petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak boleh ditelan. Itu yang kemarin kita sempat praktek farset yang gargarisma.
Saya suruh tulis tuh ke kalian. P-nya ditulis sama keterangannya, hanya untuk umur, tidak boleh ditelan. Oke. Kita lanjut. Silvi, kamu mau lanjut atau mau dioper, Vi? Lanjut aja, Pak. Oke. Yang F, sirupi atau sirup. Sirup adalah sediaan berupa larutan dari atau yang mengandung sakarosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sakarosa tidak kurang dari 64,0% dan tidak lebih dari 66,0%. Pembuatannya, kecuali dinyatakan lain, sirup dibuat sebagai berikut. Buat cairan untuk sirup, panaskan, tambahkan gula, jika perlu dididihkan hingga larut. Tambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang dikehendaki, buang busa yang terjadi, serkai. Pada pembuatan sirup dari simplisia yang mengandung glikosida antrakinon, ditambahkan natrium karbonat sebanyak 10% bobot simplisia. Kecuali dinyatakan lain, pada pembuatan sirup simplisia untuk persediaan, ditambahkan metil paraben 0,25% D/V Sirup dari simplisia yang mengandung glikosida antrakinon ditambahkan natrium karbonat sebanyak 10% dari bobot simplisia. Kecuali dinyatakan lain, pada pembuatan sirup simplisia untuk persediaan ditambahkan metil paraben 0,25% B/V atau pengawet yang sesuai. Kita masuk ke tinktur. Oke. Cukup ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Oke, kita sampai tadi di tinktur ya, slide 14. Jadi untuk sisa materinya sebenarnya tinggal satu steril. Jadi saya jadikan satu nanti mudah-mudahan minggu depan kita kekejar Sri Amalia. PJ-nya siapa ya, maaf? Lulu. Saya, Pak. Lulu Ilmaknun. Ada semua Ya. nggak, Lu? Masuk semua sih, Pak. Oke, Sulis ada ya, Lu? Ada, Pak. Oke. Nah, saya cek dulu. Jadi saya udah input sih. Oke. Jadi yang nggak saya input hanya Ade Sukmadarawan. Oke. Cukup ya? Oke. Setelah saya cukupkan hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sudahnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.